Kita ada di dalam tema kerajaan pengaruh, Kingdom of Influence. Tapi hari ini kita mau lihat sedikit tentang iman ya saudara ya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ayat ini mungkin kita sudah sering baca, kita sudah sering dengar saudara. Tapi kita mau baca sekali lagi, Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, saya ajak kita lihat kata-kata dasar dan bukti. Iman adalah dasar. Apapun yang hari ini kita bangun dalam kehidupan, kita sedang membangun banyak hal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, karir kita, ya kehidupan kita, apapun juga saudara yang saat ini kita bangun, saudara dikatakan iman adalah dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dikatakan iman adalah bukti. Saudara, dunia membutuhkan bukti. Kita, manusia kita membutuhkan bukti. Dan bukti itu selalu harus yang kelihatan. Tapi iman menunjukkan kita sesuatu hal yang berbeda. Kenapa saudara? Karena ternyata bukti menurut iman itu bukanlah hal yang kelihatan saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saudara, saya percaya iman bukan hanya sekedar beriman punya mobil baru, beriman punya rumah baru, beriman punya pasangan hidup, beriman punya saudara, bukan itu ya saudara. Iman adalah Yesus sendiri, itu adalah iman. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, iman sederhananya adalah gini, percaya bahwa Tuhan itu ada. Ada Tuhan dalam kehidupanmu. Nah saudara, terkadang iman bukanlah sesuatu yang kelihatan spektakuler, kelihatan besar di luar di pandangan orang. Tetapi terkadang iman merupakan sebuah keteguhan dan kepercayaan yang dalam, di mana di dalam hati kita yang tidak terlihat mata. Saudara percaya bahwa iman itu tidak terlihat mata? Sekalipun nanti pada akhirnya akan membuahkan hasil yang terlihat mata. Tapi iman itu tidak terlihat. Makanya kita nggak bisa saudara banding-bandingin iman orang. Dengan bilang ini kayaknya dia imannya lebih gede deh. Kenapa imannya lebih gede? Lihat deh. Kalau pakai baju dia lebih rapih gitu kan. Gayanya kayak pendeta. Dia imannya lebih gede. Saudara, iman itu nggak ditentuin dari pandangan luar. Kenapa? Karena iman tidak kelihatan. Tapi saudara bayangin gak, kekuatan yang gak kelihatan itu kalau di dalam ini tapi dia menggebu-gebu, dia berdebar-debar gitu ya saudara. Mungkin dia menendang-nendang saudara gitu. Saudara, itulah iman yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Bukan iman yang harus ditunjukkan, semua orang harus tahu saya orang Kristen. Semua orang harus tahu saya pendeta, semua orang harus tahu saya pelayanan. Enggak saudara. Tapi merupakan sesuatu yang tidak terlihat. Dan saudara, Tuhan memperhatikan yang tidak kelihatan. Tuhan memperhatikan yang menjadi rahasia di dalam setiap hati kita. Ada lagu yang menyanyikan gini, sedalamnya hatiku kau pun tahu. Saudara, Tuhan tahu hati kita. Bahkan seringkali gini, ini kabar baiknya saudara. Tuhan lebih tahu hati kita dari kita tahu hati kita sendiri. Amin. Saya akan ajak kita semua melihat sebuah cerita di dalam Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 dari ayat yang ke-43. Dikatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, dalam terjemahan yang lainnya dikatakan dia telah menghabiskan semua hartanya sampai tidak ada lagi yang tersisa. Untuk apa? Menyembuhkan dirinya dan tidak bisa tertolong oleh siapapun. Ayat 44 akhirnya apa yang ia lakukan? Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah
jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, kita akan berbicara pengaruh, tapi kita akan berbicara iman dulu, saudara. Iman dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita mungkin lebih ngerti rasanya pendarahan itu seperti apa. Pendarahan untuk waktu yang lama seperti apa. Dan tidak berhenti-berhenti. Saudara, ini bukan waktu yang lama lagi, 12 tahun pendarahan. Dan dia telah menghabiskan semuanya untuk menolong dirinya dan gini. Tidak ada yang bisa menghentikan pendarahan wanita ini. Saudara, kita bayangkan, menurut kita kira-kira wanita ini rupanya seperti apa ya saudara ya. 12 tahun pendarahan, saudara bisa bayangin rupanya kayak gimana, mukanya seperti apa, kira-kira mukanya seger kayak kita atau pucet gitu misalnya. Badannya gemuk seperti saya gini atau badannya kurus gitu ya saudara ya. Semangat atau lemes. Saudara, tapi di dalam wanita ini tadi ada iman yang tidak kelihatan. Ada iman yang mendobrak, ada iman yang mungkin bahasanya gini saudara, menendang-nendang gitu loh saudara di dalam wanita ini. Apa yang dia lakukan? Dia lari di belakang Yesus dan dia sentuh ujung bajunya, dia katakan gini dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan katakan seketika itu juga berhenti pendarahannya. Tapi ceritanya gak selesai sampai situ saudara. Tiba-tiba Yesus bilang ini, ada kuasa yang keluar dari aku. Siapa yang menjamah aku? Menarik ya saudara ya. Murid-murid Petrus langsung bilang ini, Petrus ini kan ketua kelas ya, kalau kita di kelas dia tuh ketua kelas, jadi dia yang paling bertanggung jawab. Dia bilang ini, bentar guru. Di sini orang banyak, ya jangan nyala-nyalain orang gitu ya. Semua orang berdesak-desakan, semua orang jamah engkau, semua orang sentuh engkau. Terus sekarang Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Ini maksudnya gimana ya? Semua orang dari tadi pegang-pegang kamu nih Tuhan Yesus gitu ya. Saudara, Yesus bilang ini enggak, yang ini beda. Aku rasa ada kuasa yang keluar dari di tubuhku. Wow. Dan wanita ini sadar kalau dia ketahuan, dia ngaku dan dia bilang, aku menjamah engkau. Dan dia cerita, seketika itu juga darahnya berhenti. Saudara, cerita ini cerita yang sangat luar biasa. Karena kenapa saudara? Kita melihat bahwa doa ternyata lebih dari hanya sekedar kata-kata saudara. Doa lebih dari hanya sekedar kata-kata yang indah. Tapi gini, doa adalah sebuah sentuhan yang hari ini menyentuh hati Tuhan. Akankah kita di tempat ini siang hari ini menjadi seperti wanita ini yang menyentuh hati Tuhan? Tuhan bilang ini, yang ini beda nih, yang ini beda. Ada iman yang luar biasa yang tidak terkatakan oleh perkataannya, tapi iman yang sangat luar biasa. Saudara, kita lihat kenapa wanita ini begitu memberi pengaruh. Saat itu pengaruh yang wanita ini berikan kepada siapa? Kepada Yesus. Wanita ini begitu berpengaruh kepada Yesus sampai sejenak menghentikan semua pelayanan Yesus saat itu, diam loh semuanya. Dan semua bingung siapa gitu ya. Dari tadi semua dekat-dekat sama Yesus masalahnya. Ya, saudara,
Wanita ini begitu berpengaruh saat itu, begitu memberikan influence. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang pertama adalah wanita ini sedang berusaha melawan kelemahan tubuhnya. Saudara, 12 tahun pendarahan itu mungkin udah gak ada tenaga kali ya saudara ya. Lemas gitu saudara, tapi apa yang dia lakukan, dia lawan kelemahan tubuhnya. Dan dia gini saudara, dia mau ada di tengah orang banyak dan dia mau jamah ujung jubah Yesus. Ya. Saudara, dia mengalahkan kelemahannya, mengalahkan kekurangannya. Saya berdoa siang hari ini, iman kita akan mengalahkan kelemahan kita. Akan mengalahkan keadaan yang menurut kita hari ini mungkin gak mungkin terbatas, mungkin kayaknya aduh gak sanggup deh, gak kuat deh. Tapi gini saudara, biarlah kita memiliki iman yang lebih besar daripada keterbatasan kita. Amin. Yang kedua, apa yang wanita ini lakukan, kenapa dia begitu berpengaruh kepada Tuhan Yesus di hari itu, ya? Karena wanita ini masuk kepada kerumunan orang, ya, memberanikan diri untuk ada di tengah keramaian, di tengah kerumunan orang. Padahal hari itu dia itu sedang pendarahan. Kita lihat aturannya, saudara, sebentar dalam Imamat 15. Ayat yang ke-19, Imamat 15 ayat yang ke-19. Ini aturannya. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara, ini kerumunan orang yang sangat ramai. Kira-kira wanita ini bisa jalan dengan baik gak saudara? Mungkin dia udah merayap-rayap gitu ya saudara. Jadi bisa bayangkan resiko berapa orang yang kira-kira terkena sama wanita ini. Artinya dia, apa yang dia lakukan hari itu, dia memberanikan dirinya, dia lagi lawan aturan nih saudara. Kerumunan orang saat itu akan menjauhi wanita ini. Kenapa? Karena wanita ini najis, wanita ini gak tahir saudara. Tapi dia memberanikan dirinya mengalahkan semua yang dia tahu, semua yang selama ini mungkin aturan-aturan yang kayaknya gak mungkin, gak bisa. Tapi gini, saudara, dia lewatin semuanya itu, dia ada di tengah kerumunan. Saudara bayangin gak kalau tiba-tiba ada orang sadar, ada orang tahu dia siapa, dan kira-kira apa yang terjadi saudara di tengah orang kerumunan rame-rame itu. Bisa jadi perempuan ini diteriakin saudara, bukan disembuhin malah diteriakin. Weh, ini orang najis nih kok ada di sini nih di tengah-tengah kita nih. Waduh saudara, bisa rame, mungkin bisa dilemparin batu kali saudara, bener gak? Tapi dia lewati semuanya itu. Kenapa? Karena imannya yang begitu besar untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Yang ketiga, dia punya jamahan yang berbeda. Dia menjamah dengan imannya. Kenapa saudara? Karena hari itu semua orang tadi dikatakan, semua orang menyentuh Yesus, semua orang menjamah Yesus saudara. Tetapi wanita ini punya sentuhan yang berbeda. Amin. Wanita ini punya sentuhan yang berbeda. Saudara dan saya hari ini kita akan menyentuh Tuhan dengan berbeda. Kenapa? Karena wanita ini menyentuh dengan imannya. Dia berbeda saudara sama orang-orang yang lain. Sama kerumunan orang yang ramai saat itu berbeda. Saudara, hari ini ada banyak orang dengar firman. Bahkan di jam ini ada banyak orang dengar firman. Benar? Amin. Tapi apakah sentuhan saudara, Tuhan bilang gini, kamu kayaknya nyentuh aku beda nih. Banyak orang ke gereja gak saudara? Banyak orang ke gereja. Banyak orang ibadah saudara. Dan ketika kita datang sama Tuhan, akankah kita menjadi seperti kebanyakan orang yang biasa-biasa saja? Atau Tuhan bilang gini, enggak, kamu kayaknya beda. Kenapa sih gitu loh. Sampai Tuhan harus berhenti dan Tuhan harus bertanya gitu loh saudara. Dan ini iman yang dimiliki oleh wanita ini saudara. Sehingga saat itu kita bisa lihat dia begitu berpengaruh
untuk Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus bilang gini, nak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, menarik ya, Yesus ketika dia berjalan di bumi ini ya, dia bilang, hari ini mungkin kalau kita ngomong, denger pendeta ngomong, nak, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, udah biasa. Benar gak saudara? Tapi saat itu ngomong anak itu kayaknya, hah? Anak siapa? Benar gak? Mungkin kita akan pikir gini, emang kamu siapa manggil aku anak? Benar gak saudara? Tapi dalam bahasa saya dikatakan beloved daughter, anak wanitaku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus sebagai seorang bapa, mewakili bapa, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, hai anak yang dikasihi. Amin. Saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar hari ini? Ya, sentuhan wanita ini berbeda. Ya. Sama seperti sebuah cerita di dalam Lukas 7 ayat yang ke-38. Saya mau kita lihat sebentar. Dalam Lukas 7 ayat 38 ada seorang wanita, kalau kita mundur di ayat 37 dikatakan wanita yang terkenal berdosa. Mungkin bisa mundur sebentar media. Ya, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Waduh, influence nih saudara. Tapi bukan yang baik. Apa terkenal sebagai apa? Berdosa. Terkenal sebagai apa? Oke gitu ya. Terkenal sebagai artis, sebagai orang yang baik. Ini terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Apa yang dia lakukan? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Apa yang dia lakukan? Dia nangis, dia basahi kaki dengan air matanya dan dengan rambutnya dia bersihkan kaki Yesus. Setelah dia bersihkan, dia gak berhenti-henti, dia cium kaki Yesus. Dan apa yang dia lakukan saudara? Dia curahkan minyak wangi yang sangat mahal di kaki Yesus. Ingat tadi Yesus datang ke rumah siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu mode normalnya adalah menilai orang saudara. Jadi begitu ada yang ini aneh-aneh dikit, langsung lihat siapa dia gitu ya. Layak atau tidak gitu ya saudara. Dia langsung penilaiannya jalan. Dan menilainya dalam hati aja. Apa yang orang Farisi ini katakan dalam hatinya, dia bilang gini, kalau dia Tuhan pasti dia tahu siapa wanita yang menjamah kakinya itu. Dengan kata lain gini, kok dia izinin sih wanita itu deket-deket sama kakinya? Pasti dia tahu siapa wanita itu. Benar gak saudara? Yesus itu nggak nanya kamu lagi mikirin apa, nggak gitu saudara. Yesus itu pinter, saudara. Dia kasih cerita. Simon, ada cerita. Orang punya hutang segini, orang punya hutang segini. Hutang yang lebih banyak, hutang yang lebih sedikit. Terus suatu hari pemberi hutang itu berkata, hutangmu aku hapuskan. Kira-kira yang mana yang lebih berterima kasih Simon, katanya gitu. Yang hutangnya lebih banyak Tuhan, gitu dia bilang. Bener gak saudara? Simon, dari tadi aku datang, kamu tidak meminyaki kepalaku. Kamu tidak membasuh kakiku. Wanita ini dari tadi dia membasuh kakiku dengan air matanya. Kamu tidak menyapa aku. Artinya gini, yang wanita ini lakukan sangat luar biasa. Dia basahi kakiku dengan air matanya, dia seka dengan rambutnya, ya. Dia tidak berhenti mencium aku. Dari tadi aku datang, kamu gak cium aku loh. Kamu gak nyambut aku. Dari tadi dia gak berhenti-henti mencium, apa yang dia cium? Kakiku. Kamu gak meminyaki kepalaku. Dari tadi dia meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Dengan kata lain Tuhan bilang ini, wanita ini melakukan yang kamu gak pernah pikir untuk kamu bisa lakukan Simon. Wanita ini lakukan yang luar biasa gak saudara? Luar biasa. Seorang wanita yang terkenal berdosa. Tapi lihat, dia memberi pengaruh buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang gini, yang dilakukan sama dia ini beda. Saudara kita lihat sebentar yuk, ayat 38 tadi boleh media bantu balik kembali.
Ini yang kita mau belajar. Ayat 38. Sambil menangis wanita yang terkenal berdosa ini apa yang dia lakukan? Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Saudara, kalau kita lihat di sini, adakah kesamaan dari cerita ini sama cerita yang tadi wanita yang menjamah ujung jubah Yesus? Saudara lihat di mana letak mereka saat itu ketika menjamah Yesus. Di sini dibilang apa? Di belakang. Benar? Di belakang di mana? Di kaki. Ini kan di sini yang ini kaki, yang satu tadi ujung jubah. Dua-duanya sedang ada memilih tempat ya. Kenapa mereka begitu influence ya sama Tuhan Yesus ya? Apakah mereka memilih tempat seperti orang yang terhormat, orang yang rohani, seorang Farisi? Apakah mereka ambil tempat itu? Enggak. Ternyata mereka ambil tempat di belakang kaki Yesus. Apa yang terjadi sebenarnya saudara di situ saudara? Mereka sedang bersembunyi. Mereka nggak mau apa yang mereka lakukan itu kelihatan orang. Saudara, wanita ini ketika dia meminyaki kaki Yesus, dia nggak meminyaki dengan duduk di sebelah Yesus loh. Dan orang akan lihat. Dia ngumpet apa yang dia lakukan, dia ngumpet di belakang kakinya Yesus. Karena dia tahu semua orang pasti akan ngata-ngatain aku. Semua orang pasti akan katakan aku nggak layak. Semua orang mungkin akan melempari aku dengan batu. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk tersembunyi dan tidak terlihat saudara. Dan dia ada di belakang kakinya Yesus. Sama seperti wanita tadi yang pendarahan. Di belakang Yesus dia sentuh supaya tidak terlihat. Saudara, siang hari ini mungkin firman Tuhan akan datang kepada kita sederhana. Saya hanya mau katakan gini saudara, ada satu tempat yang saudara dan saya harus datang kepada Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat yang namanya tempat yang tersembunyi itu saudara. Karena disitulah pengaruh terbesar yang engkau bisa dapatkan dengan Tuhan. Ketika tidak ada mata yang melihat saudara. Ketika tidak ada orang yang tahu. Maukah hari ini kita datang di tempat yang tersembunyi itu dan menjamah Yesus. Kita lihat sebentar dalam Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Matius 6 ayat 6. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Saudara, ini nggak lagi ngomongin kamar kita di rumah nih saudara. Ini lagi ngomongin kamar yang ada di sini nih, kamar yang ada di hati. Tuhan bilang gini, datang masuk ke tempat yang tersembunyi ini. Tutup pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan kabar baiknya ini saudara, Bapamu melihat. Saudara percaya bahwa Bapamu melihat? Boleh bilang sama kiri dan kananmu, Bapamu melihat. Saudara, saya nggak tahu siang hari ini. Mungkin banyak tangisan, banyak air mata yang tidak terlihat yang ada di sini. Dan seringkali kita cuma bisa ngomong sama Tuhan. Begitu sederhana, tapi izinkan Tuhan siang hari ini hanya sekedar bilang sama saudara gini, Bapamu melihat air matamu di tempat yang tersembunyi. Saudara di sini punya doa. Bahkan kadang-kadang doa itu tidak terucapkan. Bahkan kadang-kadang kita menjadi cukup malu untuk orang tahu doa kita. Aduh,
Masa gue doain ini, nanti kalau orang tahu, orang bilang apa? Bener gak saudara? Sehingga kita tadi, seperti wanita tadi kita ada di belakang kakinya Yesus. Artinya gini, kita takut orang tahu. Kita gak mau orang tahu. Tapi Tuhan hari ini hanya ingin berkata kepada kita. Dia tahu doamu di tempat yang tersembunyi. Amin. Tuhan itu gak jauh saudara. Tuhan mau hari ini engkau selalu cerita sama dia. Tidak dibutuhkan tadi kata-kata yang indah. Tidak dibutuhkan gini, saudara layak apa enggak gitu ya. Kamu siapa? Apakah kamu terkenal sebagai orang Farisi atau kamu terkenal sebagai pendosa gitu ya. Ternyata wanita ini terkenal bukan sebagai yang baik, tapi sebagai yang paling buruk gitu loh saudara. Tapi yang terjadi hari itu Yesus katakan, apa yang dia lakukan itu lebih besar dari apa yang Simon orang Farisi itu lakukan. Saudara, Bapa kita ada di tempat yang tersembunyi. Dan dia hari ini sedang berurusan dengan setiap pribadi kita. Hanya untuk berkata sama kita, dia tahu air mata kita. Dia tahu doa kita. Dia mendengar doa-doa kita. Amin. Mazmur 51 kita lihat sebentar. Mazmur 51 ayat 6 atau mungkin ayat 8 ya media coba lihat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, Mazmur 51. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Saya boleh katakan kayak gini, untuk kejujuran yang ada di dalam hati kita. Saudara, kita semua di sini ya, kalau kita mau jujur-jujuran sama Tuhan gitu ya saudara. Kita nih enggak yang sempurna-sempurna banget gitu misalnya gitu ya. Aduh Tuhan, aku nih masih orangnya kayak gini loh Tuhan, aku kayak gini. Tapi gini, tahu gak saudara, bahwa Tuhan suka kejujuranmu di tempat yang tersembunyi. Kejujuran di mana? Di dalam batin. Tadi pagi saya khotbah remaja. Saya cuma bilang sama anak-anak remaja itu, saya seperti digerakkan kayak, kalian harus jujur dengan jiwa kalian. Kenapa? Karena kita tuh kadang-kadang menyepelekan jiwa kita, mengabaikan jiwa kita kasih cuek jiwa kita saudara, benar gak saudara? Dengan bahasanya orang Kristen, bahasa orang Kristen itu apa? Kamu kuat ya, sabar ya, apalagi saudara. Saudara kalau nasihatin orang ngomongnya gimana? Tenang ya, sabar ya, kuat ya, semangat ya. Saudara tapi kadang-kadang ada waktunya kita lagi gak kuat saudara. Kita lagi gak sabar, kita lagi gak mau semangat gitu ya. Bener gak? Apa saudara semangat terus di sini? Siapa yang di sini semangat terus? Kadang-kadang ada waktunya gini, aduh nih hari Senin nih harus kerja banget nih hari ini nih gitu ya. Saudara ada gak waktu, kadang-kadang saudara berpikir kayak gitu, harus banget nih aku kayak gini nih. Saudara tapi gini loh, di tengah semuanya itu Tuhan suka kejujuran kita. Dan Tuhan bilang ini, Tuhan berkenan untuk kebenaran di dalam batin. Biarlah hari ini kita berbicara kepada jiwa kita. Daud adalah orang yang suka berbicara kepada jiwanya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, saudara lihat dalam Mazmur deh. Daud sering kali berkata gini, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada lagi gini, dia ngomong gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Benar ya saudara ya? Nih, Daud gak mungkin ngobrol gitu sampai dia tulis kalau dia gak sering ngobrol, kalau dia gak akrab-akrab banget sama jiwanya. Benar gak? Hari ini saya ajak kita, mungkin ini hal yang beda ya, gak rohani-rohani banget gitu ya saudara. Tapi saya mau kita semua di sini kenalan sama jiwa kita, akrab sama jiwa kita dan bilang gini, hai soul gitu ya, hai jiwaku, kamu marah ya. Kamu kesel ya. Saudara, dan Tuhan suka ternyata.
Tuhan gak bilang gini, cengeng. Tuhan gak bilang gitu saudara. Tuhan gak bilang gini, galau-galau melulu. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang gini, aku berkenan dengan kebenaran di dalam batin. Saya berdoa siang hari ini sederhana saja. Tapi kita mau masuk ke kamar kita yang tersembunyi. Kita mau tutup. Tutup tuh artinya gini saudara, gak perlu ada orang yang masuk lagi. Gak perlu ada orang yang tahu. Gak perlu ada orang yang lihat. Saudara, biarlah Tuhan yang lihat sedalamnya hatimu hari ini. Yes. Saya undang pemusik boleh maju ke depan temenin. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Saudara, siang hari ini mungkin Tuhan mau berbicara sesuatu yang berbeda buat kita. Tuhan hanya mau kita tahu siang hari ini. Tuhan dengar doa-doa saudara. Tuhan tahu air matamu. Bahkan yang saudara gak bisa jelasin sama orang. Karena saudara mungkin akan bilang gini, Pak kalau saya jelasin sama orang saya pasti akan diketawain sama orang. Gimana saya cara jelasinnya, gimana saya cara merangkai katanya gitu ya saudara. Saudara gak perlu jelasin sama siapapun. Engkau cukup jadi seperti wanita 12 tahun pendarahan. Dan seperti tadi, perempuan yang terkenal berdosa itu lari dan bersembunyi di belakang kaki Yesus. Di tempat di mana semua orang tidak akan mau ada di situ saudara. Tapi itu adalah tempat di mana kita punya rahasia kita dengan Tuhan. Amin. Kita lihat sebentar dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Dan Tuhan, saudara dan saya, itu suka memperhatikan yang tidak kelihatan. Di mana pengaruh itu semua akan dimulai saudara. Semua pengaruh itu akan dimulai di tempat yang tidak kelihatan. Ketika banyak orang hari-hari ini berlomba-lomba untuk terlihat, untuk kelihatan. Justru pengaruh saudara dan saya akan dimulai dari tempat yang tidak kelihatan. Di dalam kamar itu hanya ada saudara dan Tuhan. Mungkin kau gak punya bahasa selain air matamu. Tapi saya ajak kita siang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Saudara percayakah bahwa masalahmu sementara? Kesusahanmu itu sementara. Keadaanmu hari ini itu sementara. Tapi gini, yang tidak kelihatan itu kekal. Anak saya yang pertama tuh suka sama diary ya saudara. Dia kalau kemana-mana sekarang gak suka beli mainan, dia sukanya beli buku gitu. Bukan buat ngapa-ngapain juga, paling dia gambarin, dia warnain, apalah pokoknya terserah dia. Tapi gini loh saudara. Kita semua mungkin hari ini datang dengan buku kita. Dengan yang di dalamnya ada cerita-ceritanya kita. Mau gak biarkan Tuhan menulis di buku saudara? Dan gini, tulisan-tulisan itu kadang-kadang bukan ada di tempat yang ramai seperti ini saudara. Tapi di tempat tangisan kita, teriakan kita ketika hanya kita dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menulis bukumu. Biarkan Tuhan menulis ceritanya dia di dalam kehidupan kita. Dan gini, yang tidak kelihatan itu, cerita yang dia tulis itu kekal. Yang kita doain, yang kita inginkan, yang kelihatan saudara, itu sementara. Tapi saudara ada tulisan-tulisan yang gak bisa hilang, gak pernah bisa hilang. Dan engkau akan bilang sama siapapun juga, I know it is God.
aku tahu ini Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menulisnya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak.